Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada minggu sebelumnya saya sempat memposting di tab komunitas mengenai suatu istilah yang sering digunakan pada berat, yaitu istilah float position, di mana float position di sini banyak sekali kita temukan di pengoperasian untuk alat berat, mulai dari bulldozer, dump truck, dan wheel loader. Dan float position ini adalah suatu sistem yang biasanya digunakan oleh operator pada umumnya, yaitu untuk meratakan material atau permukaan tanah dengan menggunakan blade. Tetapi banyak salah persepsi dengan istilah ini, bahwa float position itu posisi attachment seperti apa. Nah, untuk itu dengan melalui video ini saya akan memperjelas apa yang dimaksud dengan float position dan di sistem hidroliknya itu seperti apa. Silakan simak terus video ini. Baik teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di dalam kabin bulldozer, dan di sini saya akan mencoba menjelaskan posisi daripada lever untuk hidroliknya. Pada lever ini ada beberapa posisi untuk menggerakkan blade di depan. Yang pertama ada posisi rise, di mana posisi rise ini ketika lever ini saya gerakkan ke belakang seperti ini. Nah, ketika saya gerakkan ke belakang seperti ini, maka blade-nya akan naik. Dan tentunya teman-teman semua sudah mengetahuinya. Ketika posisi saya kembalikan ke tengah, maka posisinya berubah menjadi netral, dan ketika saya dorong ke depan sedikit, maka posisi daripada lever ini ke posisi lower, atau blade-nya di depan itu akan turun. Cuma ada satu posisi yang sering membingungkan kepada teman-teman mekanik dan operator, yaitu posisi float. Di mana posisi float di sini adalah posisi di mana lever ini saya mentokkan ke depan sampai ada bunyi di bagian levernya, sejenis lock button. Itu menandakan bahwa posisinya adalah posisi float. Dan posisi float ini, baik itu di bulldozer maupun di wheel loader, itu digunakan untuk meratakan material yang ada pada permukaan tanah. Biasanya digunakan untuk membersihkan atau meratakan. Cuma kondisi daripada float di sini banyak yang menyalahartikan atau banyak yang berbeda persepsi dengan arti daripada float yang sebenarnya. Kemudian bagaimana dengan unit dump truck, khususnya untuk HD 785-7 Komatsu maupun unit yang setara lainnya? Pada lever di sini, ya, di levernya di sini ini juga sama. Ada beberapa posisi juga. Jadi ketika posisi dalam kondisi tidak saya gerakkan, ya, maka posisi di sini dia posisi hold, ya. Posisi hold, dan posisi hold biasanya ditandai dengan locknya di sini nanti akan ketemu dan bisa masuk ke dalam lubang ini. Nah, ketika lever ini saya angkat ke atas seperti ini, maka posisinya lagi posisi rise atau dump bodinya akan, peselnya akan naik ketika saya posisikan levernya seperti ini. Kemudian ketika lever ini saya turunkan, ya, turun seperti ini, saya tekan ke bawah, maka pesel yang ada di sini juga akan bergerak turun sampai dengan rapat. Pada pengoperasian HD 785-7 Komatsu, ya, sebelum memasukkan speed ke posisi maju atau mundur, maka wajib memposisikan dump lever ke posisi float terlebih dahulu. Nah, ini ditandai dengan warning di sini atau indikator lamp. Ketika posisinya tidak di posisi float, maka lampu ini akan menyala dan menginstruksikan kepada operator bahwa unit tidak bakalan bisa maju ketika lampu ini menyala. Harus diposisikan lever ke posisi float sebelum unit ini
maju atau mundur. Nah, di sini saya akan coba posisikan ke posisi maju ya, ke posisi D. Nah, maka dia akan mengeluarkan bunyi atau mengalami error bahwa unit ini tidak bisa maju atau mundur. Karena kenapa? Karena masih posisi hold. Nah, agar supaya tidak bunyi seperti ini, maka kita diwajibkan untuk memposisikan lever dan body ke posisi float sebelum unit ini kita travel maju atau mundur. Nah, sekarang kita akan coba posisikan lever ini ke posisi float. Nah, ini sekarang sudah posisi float. Artinya dam body atau pesel yang ada di belakang saya ini itu sudah kondisinya float. Sehingga indikator di sini akan mati. Nah, coba kalau saya kembalikan ke posisi hold, maka dia akan menyala kembali. Ketika saya posisikan float, maka dia akan mati. Nah, kalaupun saya posisikan transmisi lever ini ke posisi D, maka ini sebenarnya bisa maju ya. Cuma ini karena warning parking brake ya. Dan kebetulan pressure brake-nya ini rendah, jadi ini hanya error untuk parking brake, tetapi bukan error untuk dam lever. Pada unit wheel loader pun juga sama. Di bagian kanan di sini ada beberapa lever, yaitu untuk lift dan tilnya. Ini til, kemudian ini adalah untuk tambahannya. Dan saya juga sudah pernah jelaskan di tutorial pengoperasian wheel loader. Nah, di sini ada beberapa posisi juga untuk di bagian boomnya ya. Ada posisi rise untuk mengangkat daripada bucketnya, posisi hold dia di tengah-tengah, lower ketika dia ke posisi ke depan. Kemudian ketika saya dorong sampai mentok ke depan, sampai terkunci seperti ini, maka ini adalah posisinya float. Dan float ini biasanya digunakan ketika meratakan jalanan. Nah, dari ketiga unit yang saya sudah jelaskan tadi, mulai dari bulldozer, kemudian dump truck, dan terakhir di sini adalah wheel loader, itu masing-masing memiliki posisi daripada lever, yaitu di posisi float. Baik, langsung aja kita bahas di sini apa yang dimaksud dengan float position. Float position adalah di mana suatu silinder alat berat, baik itu sisi bottom maupun sisi head, kalau itu di istilahnya Komatsu, sedangkan untuk di Caterpillar, untuk silinder itu sisi head end dan sisi hook end, itu tidak memiliki tekanan sama sekali. Artinya kedua sisi itu tekanan hidroliknya sama dengan nol atau sama dengan tekanan tangki. Jadi apabila operator memposisikan setiap lever pengoperasian ke posisi float, berarti sistem pada hidrolik itu adalah untuk di silinder. Kedua sisi itu akan menghubungkan dua-duanya ke tangki. Apa yang terjadi ketika kedua tekanan itu dihubungkan dengan tangki? Maka piston daripada silinder itu adalah dia bentuknya adalah float. Float artinya dia bergerak sesuai dengan beban yang ada. Dia bisa ke atas, dia bisa ke bawah tanpa menggunakan tekanan, murni dengan menggunakan beban blade saja. Nah, sehingga paling bagus untuk digunakan pada alat bulldozer. Ketika bulldozer itu blade yang diturunkan, kemudian kita posisikan float, maka blade itu akan rapat di permukaan tanah sesuai dengan beratnya mereka. Sehingga pada saat digunakan untuk mendorong material, maka blade itu akan mengikuti permukaan jalan. Ketika mendapatkan batu, maka dia akan naik. Ketika mendapatkan lubang, maka dia akan turun.
Tetapi jika materialnya itu lunak, maka dia bisa meratakan secara rata. Bagaimana dengan unit dump truck? Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa unit dump truck ketika bermuatan sebelum posisi maju, maka wajib lepernya diposisikan float. Arti daripada float di sini adalah hoist cylinder yang menahan daripada vessel itu harus benar-benar tekanannya kosong, sehingga benar-benar vessel itu duduk di dalam chassis tanpa ditahan sama sekali oleh tekanan yang ada dalam hoist cylinder sedikit pun. Karena kalau tidak posisi float, maka bisa saja ada tekanan oli yang masuk ke dalam silinder sehingga dia menahan tekanan vessel sebesar 100 ton. Nah, tujuannya posisi float artinya dia membebaskan semua oli dari kedua sisi supaya benar-benar vessel itu duduk di chassis untuk menghindari terjadinya kerusakan hidrolik silinder. Seperti itu fungsi daripada float position, baik itu di dump truck maupun di bulldozer. Fungsinya adalah sama dan cara kerjanya sama, tetapi penggunaannya yang berbeda. Kalau dozer, dia memanfaatkan untuk meratakan material, sedangkan untuk di dump truck itu untuk mendudukkan vessel ke chassis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat walaupun materinya sangat singkat, tapi semoga teman-teman tidak salah paham lagi terkait istilah ini. Dan unit apapun ketika dipelajari posisi float, kemudian kita urut diagramnya, maka pasti akan kejadiannya kedua sisi silinder dihubungkan dengan tangki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.